Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobahul khair anak-anakku semua. Selamat pagi anak-anakku. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Ya, alhamdulillahirabbil alamin anak-anakku semua bertemu lagi dengan Pak Farudin. Ya, saya Pak Farudin mengajar kelas 2, fikih kelas 2 ya. Pak, kalau kelas 2 Pak Farudin mengampu kelas 2A sampai 2D. Ya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 2. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bab pertama, masih ingatkah kalian? Ya, betul sekali. Bab pertama kita membahas tentang adzan dan iqamah, ya. Kalau adzan itu artinya panggilan untuk melaksanakan sholat. Waktu sholat sudah masuk. Kalau iqamah itu adalah tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Ya. Kemudian kalau kita sudah mempelajari adzan dan iqamah, kan itu setelah itu mengerjakan sholat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Sebabnya yaitu syarat-syarat sholat. Ya, nanti kita pelajari sholat itu syarat-syaratnya apa saja sih? Ya, kali ini nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa yang tadi kita senantiasa diberikan ilmu, kesehatan, tambahan ilmu ya, dan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut. Anak-anak semua di rumah gimana kabarnya? Masih sehatkah kalian semua di rumah? Nah, kalau misalkan ada yang teman kita tidak enak badan atau sedang sakit, marilah kita doakan semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan sehat walafiat. Sebelum Pak Guru mulai, minta tolong ya perhatiannya diperhatikan sebentar. Ini cuma sebentar, paling sekitar 15 menitan ya. Diperhatikan sebentar, Pak Guru akan menerangkan tentang syarat-syarat sholat. Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran Pak Farudin pasti akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang mau kita capai ya. Kompetensi dasar kita adalah siswa mampu sholat tepat waktu ya. Setelah kita mempelajari ini, diharapkan kita mampu siswa mampu untuk sholat tepat waktu, kemudian menjalankan sholat tepat waktu, memahami sholat fardu, kemudian mempraktikkan gerakan sholat fardu. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah siswa mengerti arti sholat. Setiap hari kita melakukan yang sholat, namanya sholat. Pasti sholat itu apa? Pengertiannya itu apa ya? Nanti kita bahas sama-sama. Menyebutkan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu apa saja nanti. Kemudian menyebutkan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu apa saja? Ya, tidak menunggu lama, langsung kita lanjutkan saja. Oke. Tujuan pembelajaran kita supaya kita tidak jauh melebar kemana-mana ya. Kali ini pembelajaran kita tujuannya adalah
siswa mampu untuk menyebutkan syarat wajib sholat, syarat sah sholat, dan menyebutkan hikmah sholat fardu. Ya, dari pembelajaran ini kalian bisa menyebutkan syarat-syarat sholat ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan lagi, kalian sudah punya buku paket di rumah ya, sudah beli kemarin ya. Silahkan bisa dibuka di halaman 22 ya. Pak Guru juga di depannya ada buku ya. Anak-anak semua sambil disimak ya. Di halaman 22 itu ada ketentuan salat fardu ya. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Ya. Nah, ini di depan layar kaca anak-anak semua itu sedang apa satu keluarga? Ini bapaknya, ini anak laki-lakinya, ini ibunya, istrinya bapak ini, ibu, ini anaknya, ini anak yang paling kecil. Ya. Ini kira-kira sedang apa? Ya, kira-kira ini sedang apa coba? Apa sedang olahraga, senam atau gimana? Iya, betul sekali. Keluarga ini sedang melaksanakan yang namanya sholat. Ya, tidak diketahui ini sholat fardu atau sholat sunnah ya. Yang penting mereka ini sedang sholat. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi ada siswa mampu mengartikan apa itu sholat. Sholat adalah amal ibadah yang paling utama. Sholat merupakan amal ibadah yang pertama dihisab dan dihitung pada hari kiamat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat, amalan sholat. Tanpa pentingnya sholat ya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal seorang itu juga ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amal seseorang itu sudah buruk. Seperti bunyi sebuah hadis. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya, sholat adalah tiang agama. Apabila sholatnya kuat, maka agama juga ikut kuat. Jika sholatnya itu jelek, maka agama juga ikut terapuh ya. Seperti itu. Sholat juga dapat menghapus dosa seseorang. Orang yang mengerjakan sholat itu bagaikan orang yang mandi di sungai yang sangat jernih. Bayangkan ya, orang mandi di sungai yang jernih pasti airnya bersih dan segar ya. Nah, kita itu setiap sholat diibaratkan mandi di sungai yang amat bersih. Jadi kalau kita sholat fardu 5 kali sehari, bisa dikatakan badan kita akan bersih dan sehat. Diri kita akan bersih dari dosa. Amin Allahumma amin. Ya, maka dari itu sholat itu sangat penting sekali ya. Salah satu rukun Islam itu adalah sholat. Sholat itu tiang agama. Kalau tiang agama itu ada tiangnya. Kalau tiangnya itu rapuh, sholatnya rapuh, maka agamanya juga ikut rapuh atau ambruk. Kalau rumah tiangnya itu tiang. Kalau misalnya katakan rumah ini agama, tiangnya itu sholat, sholatnya itu enggak kuat, maka robohlah rumah tersebut. Ya, kita lanjutkan. Sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib ya. Sholat 5 waktu itu wajib. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini loh arti dari sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Agar sholat kita benar, marilah kita pelajari syarat-syarat sholat ya. Kalau kita pengen sholat kita benar, maka itu ada syarat-syarat sholat dan rukun sholat. Untuk rukun sholat, insya Allah akan kita pelajari minggu depan ya. Syarat ada 2 ya, syarat wajib
dan syarat sah sholat. Ya, tadi ya. Jadi kita pembelajaran fikih itu ada kaitannya ya. Dari pertama kita mempelajari azan dan iqomah, itu pertanda bahwa sudah masuk waktu sholat dan mengajak kita sholat. Kemudian kita masuk ke materi sholat, dan sholat pun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sholat supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Pak, sekarang syarat wajib itu apa saja? Ada yang sudah tahu syarat wajib itu apa saja? Syarat wajib sholat mungkin sebagian sudah pada tahu ya, mungkin di TPQ atau madrasah diniyah kalau sore pernah disinggung syarat wajib sholat itu bla 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 1, 2, 3 dan seterusnya. Syarat sah sholat itu apa saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kalau misalkan nanti ada yang masih belum jelas anak-anakku, bisa tanya langsung sama orang tuanya. Misalkan orang tuanya belum bisa menjawab, boleh tanya langsung ke Pak Farudin lewat Japri, WA, ataupun meninggalkan komentar di akun YouTube-nya Pak Farudin ya. Pak Guru teruskan lagi ya. Kemudian oh ya, Pak Guru ingatkan lagi ya, anak-anakku semua supaya mencatat poin-poin penting ya yang Pak Guru terangkan ini. Bagian-bagian pentingnya apa silahkan dicatat ya. Dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya, supaya masuk ke memori kalian dan ingat terus ya. Pak Guru lanjutkan. Syarat wajib sholat. Agar sholat yang kita kerjakan sah ya, agar sah harus memenuhi syarat wajib ya. Kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi, maka otomatis sholatnya bagaimana anak semua? Ya, betul sekali. Sholatnya tidak sah. Ada satu saja syarat wajibnya yang enggak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah ya. Nah Pak, syarat wajib adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilaksanakan. Nah ini bedanya syarat wajib sama syarat sah ya. Kalau syarat wajib itu syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus terpenuhi saat seseorang itu sholat ya. Kita lanjutkan, syarat wajib sholat itu ada apa aja ya? Kita lihat ya. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam, Muslim ya. Orang Muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat fardu dalam sehari semalam. Ada berapa anak-anakku semua? Ya itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Kalau anak-anakku semua sudah balik ya, tidak boleh bolong ya. Sholatnya harus full, asar, maghrib, isya dan subuh. Syukur-syukur ditambahi sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya ya. Bagus ditambahi lagi ya. Biasanya anak-anakku semua yang sering ya, kalau masih kecil ya, yang sering bolong itu sholat subuhnya ya. Sholat subuh itu sering bolong ya. Maka dari itu mulai sekarang ya, kita biasakan sholat 5 waktu full ya, jangan bolong-bolong. Ya anak-anakku semua sambil dibaca bukunya, Pak Guru lanjutkan ya. Syarat wajib sholat yang kedua
yaitu balik atau sudah dewasa. Ya. Orang yang sudah balik atau dewasa diwajibkan sholat. Tanda-tanda balik bagi seseorang adalah, kalau tanda-tanda balik ya, bagi laki-laki atau perempuan biasanya ya, pada umumnya berumur 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan ya. Tapi kalau misalkan 15 tahun sudah ihtilam atau udah mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan sudah haid ya, maka sudah dianggap balik, hukumnya wajib melaksanakan yang namanya sholat. Nah, semua sekarang kelas 5 MI kelas 4 ya, sudah ada yang haid ya. Faktor makanan mungkin ya, itu sudah balik ya, nggak boleh meninggalkan yang namanya sholat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Artinya, perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka 7 tahun ya. Nah, bayangkan 7 tahun kelas berapa? Kelas 1 ya. Kelas 1 MI atau SD ya. Dan pukullah kalau enggak mau sholat pada waktu usia mereka 10 ya. Disuruh sholat waktu umur 7 tahun, dan ketika sudah beranjak 10 tahun enggak mau sholat, maka boleh dipukul ya. Tapi pukulnya enggak terlalu keras ya, pokoknya dipukul, harus sholat ya. Sudah, itu perintahnya Rasulullah seperti itu ya. Apalagi kalian yang kelas berapa? Kelas 2 ya. Berarti umurnya sekarang 8 tahun ya. Dibiasakan sholat yang full ya, jangan bolong-bolong. Kemudian tanda balik yang kedua adalah keluar sperma ya. Udah Pak Guru sebutkan tadi ya. Kalau laki-laki itu udah ikhtilam, udah mimpi basah ya. Kemudian sudah, ini nanti Pak Guru terangkan kalau besok kalian kelas 4 ya. Kemudian bagi perempuan sudah haid setelah umur 9 tahun bagi anak-anak perempuan ya. Ya tadi ya, tak terangkan lagi, kembali lagi ke agama Islam. Jadi orang non muslim tidak wajib mengerjakan sholat. Apabila dia non muslim tapi kok sholat, maka otomatis sholatnya tidak sah ya. Harus Islam dan juga balik. Loh Pak, kalau anak-anak belum balik tapi mengerjakan sholat gimana Pak? Sholatnya nanti pahalanya mengalir ke orang tuanya masing-masing ya, seperti itu. Kemudian berakal sehat. Orang berakal sehat itu waras, otaknya, pikirannya orang normal ya, orang yang sehat akalnya, diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti orang gila, orang pingsan, orang tidak sadarkan diri, maka tidak wajib mengerjakan sholat. Karena syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Kemudian dakwah Islam sudah sampai kepadanya ya. Yang syarat terakhir, bayangkan misalkan alhamdulillah ya, kita hidup di Indonesia ya, orang tua kita muslim, kemudian lingkungan sekitar kita muslim ya. Jadi kita sudah dididik Islam sejak dini. Bayangkan kalau kita dilahirkan di suku pedalaman ya, pedalaman yang amat sangat jauh sana, misalkan di pedalaman Amazon ya. Terus kita dilahirkan di sana, kita tidak pernah memperoleh pengetahuan dakwah Islam, maka kita tidak memenuhi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah dakwah Islam sudah sampai kepadanya ya, sudah pernah menerima pelajaran Islam ya, dakwah Islam di sana ya. Tapi sekarang hampir di seluruh penjuru dunia sudah yang namanya menerima dakwah Islam. Mungkin ada sebagian kecil saja ya
wilayah di dunia ini yang belum tersentuh dakwah Islam. Oke, kita lanjutkan. Kemudian syarat sah sholat. Ya seperti tadi, syarat ada dua, syarat wajib dan syarat sah. Harus terpenuhi semua ya. Tidak boleh salah satu pun misalkan tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat itu apa saja Pak? Ada 5 ya. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kalau hadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudu atau kalau tidak ada air dengan tayamum. Sedangkan hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi besar atau dengan tayamum ketika tidak ada air ya. Kemudian kalau kita mau sholat, ingin sholat, tapi kita berhadas, maka kita harus bersuci terlebih dahulu ya. Kalau kita buang air atau buang angin, maka itu termasuk hadas anak-anak. Hadas pelajaran kelas 1 masih ingatkah kalian? Itu adalah hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Ya, suci badan, ya, suci badan itu badannya harus bersih, bebas dari najis. Kalau misalkan sudah balik harus khitan, ya. Kalau belum khitan maka masih ada najis yang menempel di tubuhnya, ya, harus dikhitan. Kemudian pakaiannya harus bersih, jangan pakaian yang habis dipakai lupaan ya, pakaian yang bersih, dan tempat sholat bersih dari najis ya, tempat sholatnya juga bersih ya, jangan ada najis, pembelek atau apapun di situ ya. Kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci, menutup aurat. Kalau laki-laki auratnya ya, masih tahu, ada yang tahu di sini? Kalau laki-laki auratnya dari pusar ke bawah sampai dengan lutut ya, sampai dengan lutut kalau laki-laki. Sedangkan kalau perempuan itu dari semua seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Makanya kalau kita sering lihat haji ya, orang haji kok laki-laki pakainya baju ihram itu dadanya kelihatan. Karena dada itu tidak termasuk golongan auratnya laki-laki ya. Jadi dada itu bagi laki-laki adalah tidak aurat. Makanya kalau kita lihat ihram kan kelihatan dadanya, sebagian dadanya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah ini mengetahui masuknya waktu sholat ditandai dengan apa kemarin? Masih ingat ya? Baru kemarin saja ya, ditandai dengan adzan. Misalkan sholat zuhur, ada adzan dulu baru sholat zuhur ya. Bukan waktunya sholat subuh, ada adzan dulu baru sholat subuh ya. Yang penting sudah masuk waktu sholat ya. Kalau subuh ya waktunya untuk sholat subuh, jangan dibolak-balik ya. Waktunya sholat subuh malah sholat isya, nggak boleh dibolak-balik ya. Waktu sholat subuh untuk sholat subuh, waktu sholat zuhur untuk sholat zuhur, asar dan saat maghrib untuk maghrib, isya dengan isya ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 103 menyebutkan bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ya waktunya sudah ditentukan ya. Jadi nggak boleh sembarangan, itu syarat sah sholat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menghadap ke arah kiblat.
Ya, kalau di Indonesia, posisi Indonesia itu sebelah timurnya Arab Saudi ya, tempatnya kota Mekah berada. Jadi kita menghadapnya ke barat, agak miring ke utara, condong ke utara sedikit lah, maksudnya itu kiblatnya orang Indonesia. Kalau kiblatnya orang Mesir beda lagi. Orang Mesir kan posisinya sebelah baratnya Arab Saudi, dia menghadapnya ke timur, agak condong ke selatan sedikit. Ya, jadi beda-beda ya, tergantung posisi negara masing-masing. Kemudian ini sudah selesai ya. Untuk syarat sah sholat tadi apa saja? Suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan tempat, kemudian menutup aurat, sudah masuk suatu sholat dan menghadap kiblat. Kalau misalkan anak-anakku semua masih ada yang belum jelas, bisa didiskusikan atau ditanyakan dengan orang tua masing-masing. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sholat itu ada aturannya. Dan salah satu aturannya adalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Dari keduanya itu harus terpenuhi semua ya, nggak boleh bolong salah satu. Syarat wajib sholat tadi apa aja? Islam, balik, berakal sehat, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Kemudian syarat sah sholat tadi apa saja? Ada 5. Suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian dan tempat. Kemudian sudah masuk waktu sholat, menutup aurat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Ya, jadi yang dari awal sudah kita singgung ya. Kalau kita sholat harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun ya. Untuk rukun akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, alhamdulillah, baiklah anak-anakku semua. Hari ini kita sudah mempelajari tentang syarat wajib dan syarat sah sholat, dan Bapak berharap kalian di rumah bisa memahaminya dengan baik. Ya. Dan setelah pembelajaran kali ini Pak Guru memiliki tugas ya. Nanti tugasnya kalian menjawab pertanyaan evaluasi pembelajaran subbab syarat-syarat sholat dalam bentuk Google Form. Nanti kalian klik saja, masukkan nama, klik nama ya, ketik nama, centang kelasnya, nomor absennya diisi, kemudian silakan mengerjakan ya. Kerjakan 1 kali saja ya, nanti nilainya otomatis masuk ke akunnya Pak Farudin ya. Seperti itu. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang Pak Guru tidak sengaja. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat beraktivitas di rumah ya dengan keluarga masing-masing.